Halo Sobat Cek Faktaid, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas salah satu topik yang lagi panas di dunia sepak bola tanah air. Frank van Kempen, pelatih asal Belanda yang kini mendampingi Gerald van den Burg di Timnas U23 Indonesia, baru saja membocorkan rencana besar untuk membangun Timnas U20. Tapi, menariknya, pemain diaspora Eropa ternyata belum jadi prioritas. Kenapa bisa begitu? Apa strategi di balik keputusan ini, dan bagaimana peluang Garuda Muda di ASEAN Cepu 23 2025? Semua akan kita bahas lengkap, mendalam, dan pastinya dengan fakta yang sudah kami verifikasi. Jadi, simak videonya sampai habis, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Cek Faktaid, biar kalian gak ketinggalan info valid seputar dunia olahraga dan isu-isu hangat lainnya. Yuk kita mulai. Timnas Indonesia selalu jadi magnet perhatian. Euforia, harapan, dan kritik datang silih berganti setiap kali skuad Garuda berlaga di pentas internasional. Tak terkecuali Timnas U23 Indonesia yang kini sedang berjuang di ASEAN Cepu 23 ke 2025. Namanya memang belum sepopuler Shin Tae-Yang atau Indras Jafri di telinga pecinta bola Indonesia. Tapi di Eropa, rekam jejaknya tak main-main. Ia pernah menangani akademi klub-klub besar macam PSV Eindhoven dan NAC Breda U21, fondasi penting yang membentuk filosofi melatihnya hingga kini. Di balik sorotan publik, ada sosok yang perlahan menarik perhatian. Frank van Kempen, pelatih asal Belanda berusia 53 tahun. Kemenangan telak 8-0. Skor yang tak hanya memuaskan fans, tapi juga jadi sinyal awal bahwa skuad Garuda Muda datang dengan ambisi besar. Tak hanya perebutan tiket ke babak selanjutnya, kemenangan atas Harimau Muda punya nilai psikologis besar bagi skuad asuhan Van den Burg dan Van Kempen. Di balik skor-skor ini, publik juga mulai melihat bagaimana perubahan gaya main Timnas U23. Pola permainan lebih sabar, pergerakan bola lebih terstruktur, pressing agresif di lini tengah, semuanya sinyal positif dari pendekatan baru duo pelatih Belanda ini. Tak cukup di situ, laga kedua melawan Filipina pada Jumat, 18 Juli tahun 2025 juga berhasil diamankan. Hanya saja, ekosistem pembinaan di level klub, sekolah sepak bola, hingga kompetisi usia dini masih perlu perbaikan. Kami akan melihat pemain lokal terlebih dahulu karena jumlahnya banyak. Baru setelah itu kami pertimbangkan memperkuat skuad dengan pemain dari Eropa, kata Van Kempen. Pertanyaan yang banyak muncul di kalangan fans. Kenapa tak langsung panggil saja pemain diaspora? Bukankah itu jalan pintas? Bintang-bintang besar lahir dari proses panjang, bukan sekadar memanggil pemain jati di luar negeri. Frank van Kempen bukan orang asing di dunia pembinaan pemain muda. Membawa mereka pulang pun butuh komunikasi dan negosiasi yang tak sederhana. Sebagai mantan pelatih Akademi PSV Eindhoven, Van Kempen paham betul bahwa talenta muda harus diberi ruang berkembang. Ia percaya proses pembinaan adalah maraton, bukan sprint. Filosofi ini yang ingin ia bawa ke Indonesia, fokus pada pendidikan sepak bola usia dini, latihan teknik dasar, dan membangun mentalitas profesional sejak muda. Tak hanya itu, Van Kempen juga menekankan pentingnya sinergi dengan klub-klub lokal, akademi, dan federasi. Tanpa ekosistem yang mendukung, mimpi membawa Garuda Muda terbang tinggi hanya akan jadi slogan kosong. Selain itu, adaptasi cuaca, gaya permainan, hingga kultur latihan di Indonesia juga jadi tantangan tersendiri. Banyak pemain muda yang cepat puas hanya karena viral di media sosial. Banyak pemain muda diaspora yang belum pernah bermain di iklim tropis, apalagi di stadion yang atmosfernya sering panas, baik secara cuaca maupun tekanan penonton. Sistem kompetisi yang konsisten dan terstruktur masih jadi PR besar. Frank van Kempen dan Gerald van den Burg sedang merajut mimpi besar. Garuda Muda bukan hanya tentang menang di satu turnamen, tapi soal menanam benih untuk puluhan tahun ke depan. Satu hal yang pasti, membangun timnas kuat butuh pondasi yang kokoh, dan pondasi itu hanya bisa lahir dari rumah sendiri. Karirnya di Belanda banyak dihabiskan membina bakat-bakat muda di PSV Eindhoven, klub yang melahirkan banyak bintang Eropa. Padahal, pembinaan butuh lapangan, peralatan, dan pelatih berlisensi. Mereka tumbuh di budaya sepak bola yang sama, memahami karakter lawan di Asia Tenggara,
dan punya daya juang yang sesuai dengan spirit Garuda. Di sana, filosofi sepak bola total atau total football Belanda menempanya. Bagaimana pemain didorong berpikir cepat, bermain kolektif, dan kreatif. Meski hanya menang tipis 1-0, hasil ini cukup untuk menjaga asal lolos ke fase gugur. Jika ada pemain diaspora yang benar-benar memenuhi kebutuhan tim dan komitmennya kuat, maka mereka tetap akan dilibatkan. Karena itu, ia ingin langkahnya perlahan tapi pasti, menanamkan filosofi bermain yang jelas, membangun fondasi dengan pemain lokal, lalu membuka pintu untuk diaspora yang benar-benar mau berjuang. Di tengah jalan terjal yang harus dilalui, asa publik tetap menyala. Generasi muda Indonesia dikenal punya talenta mentah yang luar biasa. Dari jalanan, sekolah sepak bola, hingga liga pelajar, banyak nama baru yang layak mendapat panggung. Beberapa tahun terakhir, nama-nama seperti Sandy Walsh, Gordy Amat, Rafael Struijk, hingga Shane Patinama jadi contoh bagaimana pemain diaspora bisa membawa pengaruh positif bagi timnas senior. Kini, Frank van Kempen didapuk mendampingi Gerald van den Burg, legenda hidup Belanda berdarah Maluku yang punya segudang pengalaman. Bersama-sama, keduanya punya misi tak sederhana, membangkitkan generasi muda Indonesia agar bisa bicara banyak di level Asia, bahkan dunia. Menariknya, di tengah kesibukan mendampingi timnas U23, Van Kempen justru sudah mulai memetakan langkah besar untuk timnas U20 Indonesia. Dan salah satu pernyataannya langsung mencuri perhatian. Pemain diaspora Eropa belum jadi prioritas. Untuk menjawabnya, mari kita telusuri perjalanan Garuda Muda di turnamen ASEAN Cup U23 2025. Peran Frank van Kempen, pernyataan ini tentu menimbulkan tanya. Kenapa? Bukankah selama ini banyak yang berharap pemain diaspora bisa jadi solusi cepat untuk menambal kelemahan skuad Garuda? Ia adalah produk generasi emas Belanda, seangkatan dengan Ruud Gullit, Marco van Basten, hingga Frank Rijkaard. Pengalaman dan wibawa Van den Burg jelas jadi jembatan penting agar program Van Kempen bisa diterapkan di lapangan. Membawa misi yang sama. Membangun fondasi sepak bola Indonesia dari dasar. Bukan hanya meraih hasil instan. Filosofi inilah yang kemudian menuntun rencana besar Van Kempen untuk timnas U20 Indonesia. Laga pembuka JT ajang unjuk gigi. Indonesia tampil mendominasi saat melawan Brunei Darussalam pada Selasa, 15 Juli tahun 2025. Hasilnya, rencananya, ia tak mau terburu-buru mengandalkan pemain diaspora atau naturalisasi. Bagi Van Kempen, akar persoalan sepak bola Indonesia bukan sekadar kekurangan talenta, tapi bagaimana membina dan memoles talenta lokal agar siap bersaing di level tertinggi. Kini, mata publik tertuju ke laga pamungkas fase grup A, Indonesia vs Malaysia yang akan digelar Senin, 21 Juli tahun 2025. Rivalitas kedua negara selalu menyimpan gengsi tinggi. Siapa sebenarnya Frank van Kempen? Mengapa ia dipilih mendampingi Gerald van den Burg? Gerald van den Burg, di sisi lain, bukan sekadar legenda. Dalam wawancaranya dengan media Belanda Voetbalzone, Frank van Kempen mengungkap bahwa setelah ASEAN Cup U23 2025 selesai, fokusnya akan beralih ke timnas U20 Indonesia. Ia percaya Indonesia punya basis pemain muda yang luar biasa banyak. Bagi Van Kempen, jawaban singkatnya sederhana, akar kekuatan tim nasional harus datang dari rumah sendiri. Ada beberapa alasan logis di balik prioritas ini. Identitas timnas, skuad yang dibangun dari pemain lokal cenderung punya ikatan emosional lebih kuat dengan publik. Kontinuitas, pemain lokal lebih mudah dipantau dan dibina secara berkesinambungan. Tidak perlu menghadapi tantangan administrasi atau konflik jadwal dengan klub Eropa. Filosofi jangka panjang, filosofi Van Kempen tak lepas dari pengalamannya di Belanda. Pembinaan akar rumput selalu jadi prioritas. Namun, bukan berarti pemain diaspora ditutup pintunya. Van Kempen tetap membuka opsi. Tapi, di level U20, konteksnya berbeda. Pemain muda diaspora sering terikat kontrak dengan akademi atau klub Eropa. Karena itulah, Van Kempen memilih realistis. Bangun tulang punggung dari pemain lokal, kemudian cari diaspora yang benar-benar cocok, bukan sekadar gimmick. Di Belanda, akademi seperti PSV, Ajax,
atau Feyenoord dikenal punya sistem pembinaan bak pabrik pemain bintang. Semangat Van Kempen tentu patut diapresiasi, tapi publik juga paham bahwa membangun fondasi kuat di sepak bola Indonesia bukan perkara mudah. Ada tantangan nyata yang harus dihadapi, kualitas kompetisi usia dini, liga usia muda di Indonesia masih minim jam terbang. Infrastruktur, banyak daerah masih kekurangan fasilitas latihan memadai. Mentalitas dan budaya latihan, disiplin, etos kerja, dan mental juara masih jadi isu mendasar. Manajemen dan tata kelola, konflik internal federasi, dualisme liga, hingga kepentingan politik kerap jadi batu sandungan. Frank Van Kempen sadar betul tantangan ini. Dengan pendekatan Van Kempen yang lebih membumi dan terstruktur, publik berharap mimpi lolos ke Piala Dunia U20, SEA Games, atau bahkan Olimpiade bukan lagi sekadar wacana. Apakah pendekatan ini berhasil? Waktu yang akan menjawab. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap kami soal rencana Frank Van Kempen membentuk Timnas U20 Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah strategi mengutamakan pemain lokal ini bisa bikin Garuda Muda terbang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini biar makin banyak yang paham fakta sebenarnya. Sampai jumpa di video Cek Fakta berikutnya. Salam olahraga, salam Cek Fakta.